Bukit Tinggi atau di Lubuk Basung, Bu? Kalau boleh tahu. Oh, putus ya. Baik, kita lanjut dulu. Assalamualaikum, Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik, sehat Ibu? Alhamdulillah, Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat Ibu, berkat doa Ibu. Walaupun baru ketemu. Iya. Ibu di mana, Bu? Dinasnya? Sekarang belum bekerja, Pak. Tapi 2017 sampai 2019 kemarin sempat bekerja di Polres Payakumbuh, Bapak. Honor. Honor di Polres. Iya. Mudah-mudahan setelah ini ya, Bu. Amin. Dapat posisi yang bagus. Ya, amin. Amin. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Berikutnya, Assalamualaikum Ibu Surya Neti. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu di mana, Bu? Saya di Padang Panjang, Pak. Oh, Padang Panjang. Di Pemda? Di Pemko? Atau di mana? Di SMA 1 Sumbar, Pak. Oh, di SMA 1 Sumbar ya? Oke. Yang di itu ya, Bu ya? Mana itu? Yang boarding ya, Bu ya, sekolahnya? Di Padang Panjang. Ya. Iya, di sana. Iya. Oke. Kepala sekolah Ibu di sana? Alhamdulillah iya, Pak. Iya, diamanahkan baru 1 tahun. Oke. Tertebak ya, Bu ya? Jadi wajah kepala sekolah itu terpancar ya. Baik Bu, semoga sukses di jabatan barunya. Berikut, ya Allah. Izin saya menyampaikan ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Iberta Shirley. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat Ibu. Alhamdulillah Pak, sama dengan seperti Bapak juga sehat. Amin. Ibu di mana posisinya? Saya di Kabupaten Solo, Pak. Oh di Solo ya. Tinggal di ya, Solo Pak. atau dinasnya di sana? Tinggal juga dinas di Solo, Pak. Kalau boleh tahu? Saya dinas di Puskesmas Sungai Lasi Kabupaten Solo, Pak. Puskesmas Sungai Lasi. Iya, Pak. Dokter Bu ya? Enggak, Pak. Saya bidan, Pak. Oh bidan. Ya sama lah. Kan dokternya Ibu hamil ya? Iya, Pak. Iya. Khusus perut yang besar aja, Pak. Tapi bukan laki-laki Bu ya? Kalau ada juga laki-laki Pak yang lagi sakit mah, sakit apa bisa juga. Gitu. Bisa ya? Iya Pak. Amin. Oke, tapi mudah-mudahan semuanya sehat Ibu. Ya Alhamdulillah ya. Pak. Oke. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Pak Ihsan. Apa kabar Pak? Baik Pak, Waalaikumsalam. Sehat Pak Ihsan? Sehat Pak. Di mana Pak posisinya nih? Di Lubuk Basung Pak. Di Lubuk Basung ya? Di Pemkab? Ya, Dinasnya? Dinas di Badan Kesbangpol Agam. Oh, oke. Kesbangpol. Ya. Oke Pak, sehat selalu Pak. Ya Pak, sama-sama. Ya. Berikutnya Ibu Nelil. Assalamualaikum Bu Nelil Fiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pagi, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Ibu di mana aktivitasnya kalau boleh tahu? Sama dengan Bu Suryaniti Pak, di SMA Negeri 1 Sumatera Barat di Padang Panjang. Oh di SMA 1, oke. Jadi walaupun sudah ngajar, belajar terus ya Bu ya? Iya Pak, belajar sepanjang masa Pak. Ya, sampai ke negeri Cina ya Bu? Insya Allah. Berarti habis ini nanti lanjut ke sana Bu, ke negeri Cina. Oke Ibu, terima kasih. Sukses selalu. Sama-sama Pak. Amin. Berikutnya Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak Ridwan. Suaranya Pak Ridwan, boleh di... Oh, hilang ya. Ibu Riri, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak, Bapak sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ibu di mana beraktivitas kalau boleh tahu? Saya berumah tangga Pak. Oh ya. Ya. Wah, ini luar biasa nih ibu rumah tangga ngambil S2 ya. Ya, ibu rumah tangga kan untuk menciptakan generasi Sehat, yang Ibu, ya? berkualitas Pak. Di Iya Pak, mana Ibu? Di alhamdulillah. Bukit Tinggi atau di Lubuk Pasung? Domisili di Jakarta Pak, tapi sekarang lagi di Bukit Tinggi Pak. Oh begitu, jauh sekali ya sekolahnya. Ini jadi khusus ngambil S2-nya di Bukit Tinggi? Iya Pak, saya asli Payakumbuh Pak. Oh asli Payakumbuh. Oke. Ya Ibu, semoga selalu sukses sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih Pak. Baik, berikut. Assalamualaikum Pak Novialdi. Waalaikumsalam, Pak. Salam Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sepertinya agak lemes ini, ya. Enggak, Pak. Oh enggak. Udah bawaannya kayak gitu, Pak. Oh gitu ya. Bawaannya kalem ya. Oke. Bapak di mana Pak? Di Lubuk Pasung, Pak. Di Lubuk Pasung. Kerja ya, domisili juga di Lubuk Pasung. Di Lubuk Pasung ya. Kalau boleh tahu Pak, tempat aktivitasnya di mana? Di Parpora, Pak. Kalau Pak Agung di Bukit Tinggi, yang saya di Kabupaten Agam, Pak. Oh gitu. Baik. Ya. Ya, sukses selalu Pak. Tetap semangat Pak ya. Amin. Ya. Siap, Pak. Belajar dan bekerja ini dua merangkap ini. Ya. Siap, Jadi Pak. Siap. tidak gampang nih sambil bekerja dan juga belajar kan. Iya, Pak. Baik. Berikutnya siapa yang belum? Assalamualaikum Pak Devri Ismail. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat selalu Pak. Ibu di mana nih posisinya Pak Devri? Oh, posisi sekarang sedang di Bukit Tinggi, tapi domisili di Padang Panjang Pak. Oke. Ya, dinasnya di mana? Di UPTD Puskesmas Gunung Pak. Puskesmas Padang Panjang. Gunung Padang Panjang ya? Ya Pak. Oke. Baik. Sukses Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Berikutnya siapa lagi Pak? Assalamualaikum Pak Angga. Pak Angga Suseri. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik Pak. Baik. Ini sedang di Gunung Singgalang nih. Oh, enggak Pak, lagi cuma background aja Pak. Oh gitu ya. Mengutarakan perasaannya lagi sendu Pak. Oh baik. Di mana Pak posisinya? Kebetulan saya staf di ITBS Pak. Sama kayak Ayu Pak, ya Pak. Kebetulan dapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah lagi Pak. Baik, mantap sekali. Sukses ya. Ya Pak. Ya, berarti sama-sama di TBH kita nih ya. Sama Pak. Baik, berikut. Assalamualaikum Pak Suwardi. Apa kabar? Pak Suwardi? Belum? Ya, oke, kita lanjut dulu. Ibu, Assalamualaikum Bu Yarvina Rahmi. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Ibu sudah berada di mana sekarang Ibu? Saya lagi domisili di Padang Panjang Pak. Kebetulan bekerja juga di Padang Panjang di Kecamatan Padang Panjang Barat Pak. Kantor camat? Iya Pak. Oke. Sukses ya Bu ya. Ya, amin insyaallah Pak. Kasih Pak. Sama-sama Ibu. Berikut siapa lagi? Ibu Putri sudah ya? Maaf, saya belum. Sudah Pak. Oh sudah. Putri Rahmadani. Iya Pak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Ibu di mana posisi? Sekarang saya lagi kebetulan ada kegiatan pagi ini Pak di Inkorba, tapi domisili di Bukit Api Pak. Bukit Tinggi ya? Bukit Tinggi Pak. Aktivitasnya di mana Ibu? Saya bekerja di Badan Keuangan Pak. Oh Badan Keuangan. Baik. Hari Minggu ini ada aktivitas? Ada aktivitas pagi ini sebentar lagi Pak. Oke. Berarti sebentar lagi meninggalkan ruangan meeting kita? Mungkin sekitar jam 9-an Pak. Oh gitu ya, boleh.
sebentar aja paling. Ya, baik. Izin, Sukses ya, Pak. Bu, dengan aktivitasnya nanti ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak Jeki Kurniawan. Sehat, Pak? Waalaikumsalam, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Jeki ada di mana, Pak? Belum bekerja lagi, Pak. Masih mencari kerja? Masih mencari kerja, Pak. Ya, semoga dapat kerjaan yang bagus. Amin, Pak. Makasih, Pak. Ini menjelang pemilu 2024 nih banyak kerjaan. Siap, Pak. Pokoknya rajin-rajin aja melihat Iya, Pak. informasi, banyak informasi. Ya. Sukses, Pak ya. Siap, Pak. Masih, Pak. Baik. Siapa lagi yang belum ya? Tolong saya diingatkan, Bapak Ibu. Pak Darmalison sudah tadi. Assalamualaikum, Pak Darmalison. Sudah bergabung belum? Belum ya. Baik. Pak Yunilson. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah. Ibu, Bapak di mana, Pak? Posisinya? Saya di Lubuk Basung, Pak. Di Lubuk Basung ya? Ya. Aktivitas Bapak di mana? Di BKPSDM, Pak. Oh, BKPSDM. Ya, oke. Di Lubuk Basung ya? Bukan di Bukit Iya, Tinggi? Pak. Oke. Baik, sukses selalu Pak Yunilson. Amin. Dengan pekerjaan dan juga pendidikannya, studinya di ITPH. Berikutnya, Ibu Yunita Sari sudah? Sudah saya sapa belum ya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf, Pak, nggak bisa hidup dengan kamera, sedang acara pembukaan MTQ, Pak. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Silakan Bu, lanjut ya. Ya, Pak. Assalamualaikum Ibu Wiwit. Sehat, Bu? Waalaikumsalam, sehat, Pak. Alhamdulillah. Ibu di mana posisinya? Di Lubuk Basung, Pak. Lubuk Basung. Aktivitasnya di mana, Ibu? Bekerja di BKPSDM Kabupaten Agam, Pak. Sama dengan Pak Yunilson ya? Iya, Pak. Oke. Mantan saya itu, Pak. Akur-akur aja kan sama Pak Yunilson? Alhamdulillah akur, Pak. Masa sama pemantan gak akur, Pak. Iya. Semoga nanti susah kerja ya, Bu ya. Satu tim akur bisa menunggu pekerjaan. Baik, Ibu, sukses, Bu. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Amin. Ya. Berikutnya Pak Niko Fernando. Selamat pagi, Pak. Pak Niko. Ibu Lady. Assalamualaikum, Bu Lady. Marsia Carta. Juga belum. Assalamualaikum Pak Des Fajri. Pak, sehat? Waalaikumsalam, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Di mana, Pak? Posisi? Di Gaduy, Pak. Oh, Gaduy. Gaduy, Pak. Dekat rumah makan Gaduy itu? Enggak, Pak. Masuk Enggak. dalam, Pak. Oh, masuk ke dalam. Aktivitas, Pak, di mana? Kerja di SMK Kesehatan Prima Nusantara, Pak. Oke, SMK ya. Baik. Iya, Pak. Sukses selalu, Pak, di tempat aktivitasnya ya. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Nur Faizin. Waalaikumsalam, Pak. Minal aizin, Pak. Minal izin juga, Pak. Mama lewatin. Sama-sama. Sehat, Pak ya? Sehat, alhamdulillah, Pak. Di mana posisi Pak Nur Faizin? Sekarang di Bukit Tinggi, Pak. Bukit Tinggi. Aktivitas juga di Bukit Tinggi? Bukit Tinggi juga, Pak. Oke, Kerja di mana? di Pandu Swisintosa. Di Apa ini? perusahaan swasta, Pak. Oke, perusahaan ya. Ini apa? Bergerak di bidang apa, Pak? Travel. Proyek, Travel. Pak. Proyek, Pak. Alat-alat tower ke Telkomsel. Supplier. Oh, ini cocok sekali nih ya dengan mata kuliah ini ya. Cocok ya. Oke. Sukses Pak Nur Faizin. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Eliza Mahdalena.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya Pak. Iya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ibu di mana aktivitasnya, di mana posisi? Aktivitas sebagai perangkat nagari Pak di Nagari Batu Kambing, Kabupaten Agam Pak. Oh, Batu Kambing. Ya Ah, Pak. ini Batu Kambing sangat familiar dengan saya Bu. Saya dulu KKN di Bawan. Oh di Bawan ya, Kecamatan Pek Ya, Nagari sama Kecamatan Pak. sudah bagus jalannya Bu dari Batu Kambing ke Bawan itu yang jalan motong. Udah Pak, udah bagus. Oh, sudah bagus. Ya, nanti saya ke sana kalau sudah bagus. Kemarin waktu KKN tahun berapa ya? Tahun 90-an itu jalannya masih jelek. Kalau hujan Iya nggak Pak. bisa dilewati. Ya. Ya. Oke Bu, Reza, sukses Ibu di tempat aktivitasnya. Amin, makasih Pak. Ya. Berikut Bu Larafia, Assalamualaikum Ibu. Ibu Lea Suherman ada? Belum ada. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada lagi yang belum sempat saya? Taufika Wijaya, Pak. Latifah? Taufika Wijaya. Sebentar Ibu. Oh. Mohon maaf Bu, siapa? Taufika Wijaya, Pak. Oke, Selvika ya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu. Sehat, Di- alhamdulillah, Pak. Ibu di mana Di nih? Bukit Tinggi, Pak. Tapi ini sekarang kebetulan lagi membersamai keluarga maraton, Oh, Pak. oh gitu. Maraton ya. Tapi insya Allah tetap ya bisa ikut, Pak. Pakai Oke. waktu. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan suara saya terdengar ini. Ya, Pak. Sedang muter-muter di lapangan kantin ini kayaknya. Baru sampai Kampung Cina, Pak. Oh iya, iya. Masih jauh itu, Bu. Baik, silakan lanjutkan Ibu. Hati-hati. Baik, terima kasih, Pak. Jangan sampai terjatuh. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Wezani Galiko, ada? Tidak ada. Apakah ada lagi yang belum? Pak, Ya, silakan Ibu. ya mulia Pak dari Agam Pak. Oh, Ibu Mulia. Ya, Assalamualaikum Ibu Mulia. Waalaikumsalam Pak. Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, walaupun suaranya agak berat, tapi mudah-mudahan sehat ya. Iya Pak. Baik. Ibu di mana aktivitasnya Bu? Di Pemda Agam Pak, di Dinas Pariwisata. Oh, Pemda Agam. Oke, baik. Iya Pak. Ya, selamat bergabung. Sukses selalu di tempat aktivitasnya Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi yang sudah bergabung tapi belum saya sapa? Oke, saya cek lagi. Pak Drizal ada? Belum. Ibu Feby Valeriana? Ibu Fiori? Bapak Fiori itu, Pak. Oh, Bapak Fiori. Ada? Belum. Bu Selvika sudah. Bapak Lea? Lea Suherman, ini apa? Ini Bapak atau Ibu? Ibu Lea. Sudah hadir? Belum. Oke, Pak Riki Eka Putra? Belum juga. Oke, Bapak Ibu sekalian, Ibu Ririn Indriani? Belum juga. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya mau izin sebentar ke kamar kecil karena ada yang mau diselesaikan. Mohon maaf Baik, sebentar. Pak. Baik, Pak.
Bapak Agung ada? Bapak Agung sudah bergabung? Hadir sudah Pak Nov. Alhamdulillah. Ngopi lagi Pak Nov. Santai Pak Agung. Batamu minum kopi siang nggak Beko? Nah, ada kopi lama Beko di dekat kampus. Baca itu Barcelona malam. Ya Barcelona nggak menonton Pak Barcelona. Milan wak kalah lo balik. Balik. Resah lo hati adanya. Masuk Liga Pocong leh. Malam Jumat. Siap Pak Sudi. Apa lah masuk balik Pak Nov. Silakan Pak Sudi. Ya. Mohon maaf Baik. Pak. Ya. Kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keselamatan, kemudian kesehatan dan keberkahan untuk Bapak Ibu sekalian yang di hari Minggu seharusnya istirahat tapi tetap semangat melanjutkan aktivitas. Semoga selalu istiqomah sebagai pengabdi negara dan juga sebagai mahasiswa di ITBH. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang insya Allah diberkahi ini kita masih berada dalam keadaan sehat dan semangat untuk beraktivitas ya, sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bahwa hari ini adalah perkuliahan kita bersama saya untuk mata kuliah hukum bisnis khusus di lokal 2022A. Bapak Ibu sekalian, berhubung ini adalah pertemuan pertama di bagian saya, mungkin saya perlu memperkenalkan diri karena sebagian di antara Bapak Ibu sekalian praktis baru kali ini bertemu dengan saya. Ya, nama saya Sudi Praitno, asli dari Jawa, Bapak Ibu sekalian, tapi saya beristrikan orang Sumatera Barat, khususnya orang Tanah Datar, ya, dari Semaniak, Batu Sangkar. Kemudian studi saya di Fakultas Hukum UNAN, tamat tahun 96. Angkatan saya itu, kalau tadi sudah ada beberapa ibu yang memberikan informasi, saya satu angkatan dengan asisten 3 Pemprov Sumbar, kemudian ada jaksa di Lubasum, Oktaviandri, kemudian Pak Lutfi yang juga di Agam. Kalau di Bukit Tinggi, tadi Pak Agung juga sudah sebut, saya sangkatan dengan Pak Hendra Antoni Hatta dan Pak Iben. Ya. Itu beberapa yang saya kenal yang mungkin selalu berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian menyelesaikan S2 di Universitas Erasmus Rotterdam tahun 2004. Ketika pada waktu itu saya masih beraktivitas di Lembaga Bantuan Hukum Padang. Jadi di Lembaga Bantuan Hukum Padang sejak tamat 96 sampai 2010. Nah, setelah itu saya membuka kantor pengacara. Jadi keseharian saya saat ini adalah sebagai praktisi dan juga akademisi hukum. Praktisi sebagai seorang advokat atau pengacara, sedangkan akademisi hukum sebagai pengajar di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar sebagai dosen luar biasa sejak 2012, kemudian di UIN Imam Bonjol juga sebagai dosen luar biasa, tapi biasanya hanya 1 semester dalam 1 tahun. Kemudian di ITBH ini bergabung sejak 2012 ketika ITB masih berstatus atau bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Nah, sekarang sudah menjadi ITBH dan alhamdulillah jumlah mahasiswanya sudah luar biasa bertambah nih ya Pak Agung, Pak Angga. Sudah 3 lokal untuk
kelas. Ya Pak, 3 lokal Pak. Ya, untuk hukum apa namanya untuk tahun ini sudah ada 3 kelas, bahkan banyak satu kelas ada yang kabarnya 48, 45, 48 dan juga 42. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin meningkat, terutama juga kualitasnya. Dan mewakili institusi, saya juga mengucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu bergabung di institusi ini. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang salah satu bagian dari mata kuliah hukum bisnis, yaitu hukum kontrak. Insya Allah nanti kita akan selesaikan sampai pukul 12.30. Di antara itu kita akan istirahat nanti lebih kurang 30 menit. Dari pukul 10 sampai 10.30. Ya. Nah, itu kira-kira nanti kebersamaan kita dari pagi sampai siang hari ini. Nah, saya sudah cek sebagian besar, hampir semua Bapak Ibu yang hadir. Informasi dari institusi kemarin waktu pertemuan pertama itu ada yang dari kantor pajak ya, ada yang di kantor pajak. Apakah ada ya yang di lokal ini? Kantor pajak di kelas B Pak. Ada di kelas B. Ya Pak. Oke, berarti yang di lokal A ini tidak ada ya yang di kantor pajak. Oke, baik. Terima kasih Pak Angga informasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, materi perkuliahan kita sudah saya share ke bagian akademik, mudah-mudahan sudah dibagikan. Kita akan memulai pembahasan ini santai saja, nggak usah terlalu tegang ya Pak Agung dan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan mulai mengawali pertemuan ini dengan satu pertanyaan saja, satu pertanyaan yang mungkin jawaban dari Bapak Ibu sekalian bisa jadi berbeda sesuai dengan versi masing-masing. Ini kalau kita bicara tentang hukum kontrak ya. Jadi hukum kontrak adalah bagian dari hukum bisnis. Nah, ini adalah bagian yang menjadi tanggung jawab saya untuk kita diskusikan bersama pada hari ini. Apa yang Bapak Ibu ketahui atau mungkin pahami atau Bapak Ibu alami berkaitan dengan hukum kontrak? Mungkin ada yang bisa menyampaikan, silakan boleh menyampaikan beberapa 1 atau 2 kalimat berkaitan dengan hukum kontrak yang Bapak Ibu ketahui. Izin Pak. Izin Pak. Ya, Ibu Selvika ya. Hukum kontrak itu perjanjian bisnis antara 2 orang atau lebih. Perjanjian 2 orang atau lebih. Ya, oke. Ini hukum kontrak. Berikut siapa lagi? Ada? Izin Pak. Ya Ibu Riri, silakan Ibu. Hukum kontrak, iya seperti yang dibilang Bu Selvika, perjanjian 2 orang atau lebih, di mana kedua belah pihak memiliki tanggung jawab dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Terima kasih Pak. Punya tanggung jawab masing-masing ya. Oke, silakan. Ada lagi? Mungkin juga bisa masalah selama ada di antara Bapak Ibu yang pernah membuat kontrak dengan orang lain, bisa boleh juga disampaikan. Ya, Ibu Pak. Mulia, silakan Bu. Ya, hukum kontrak itu adalah hubungan antara 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk menjadi suatu undang-undang bagi mereka keduanya, Pak. Dan ada yang saat berjalan kontrak ini batal, Pak. Sekian, Maksudnya yang batal ini maksudnya gimana, Bu? setelah ada perjanjian kontrak, Ya. saat waktu berjalan batal, Pak. Tidak sesuai dengan perjanjian pertama. Ini kasus ya, Ibu mengalami. Oh gitu. Mengalami mungkin ada, cuman mungkin memang ada kasusnya Pak, karena ada pembatalan perjanjian, pembatalan kontrak. Oke, jadi artinya sudah berjalan kontrak, tapi kemudian di tengah jalan ternyata batal kontraknya itu yang dibuat itu. Bisa jadi dari segi waktu atau biayanya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak.
Baik, makasih Ibu Mulia. Silakan, ada lagi? Pak siapa? Pak Nur Faizin mungkin? Boleh? Ada lagi? Mungkin dari segi bentuknya atau pernah melihat bentuk kontrak? Ada nggak? Sebagai orang yang dipekerjakan, ada? Ibu. Izin Pak Sudi. Ya, Pak Agung. Silakan Pak Kalau Agung. kontrak kita mungkin udah lihat Pak, cuman yang apa itu sejenis juga dengan hukum kontrak itu. Kalau kontrak mungkin kita sering-sering dengar juga gitu Pak. Ya. Jika yang tertuang di dalam kontrak, misalnya kalau kontrak kan lebih ke pengadaan gitu Pak. Tapi apakah itu termasuk dalam satu hukum kontrak? Apakah ada hukum kontrak di dalamnya atau gimana Pak gitu? Oke, ini pengadaan di instansi pemerintah. Ya, instansi itu kan ada kontrak-kontrak juga Pak. Apakah di dalam itu ada tertuang misalnya kayak berita itu kah? Apakah salah satu termasuk di dalam hukum kontrak itu Pak? Oke. Ada perjanjian sewa juga di sana misalnya gitu Pak. Ya. Antara 2 orang atau lebih untuk misalnya untuk suatu pembelian tanah atau tanah Pemko atau tanah masyarakat begitu Pak. Maksudnya Ya. gitu Pak. Apa itu salah satu termasuk hukum kontrak atau gimana? Terima kasih Pak, mungkin itu Pak. Ini yang pengadaan ini barang atau jasa Pak biasanya? Barang biasanya Pak. Barang. Barang ya. Barang-barang, iya. Pernah lihat Pak? Bapak, Pak Agung pernah lihat bentuk wujudnya kontrak itu yang di tempat kantor Bapak bekerja? Pernah lihat? Kalau barang dan jasa pernah Pak. Pengadaan barang itu kan pakai kontrak-kontrak gitu Pak. Ya. Dalam ada hukum terus ada notarisnya gitu. Ini Ya. yang tanda tangan Bapak lihat nggak? Ada berapa orang? Yang tanda tangan pihak pertama ada pihak kedua gitu Pak. Oke, pihak 1 dan 2 ya. Nah, ini Ya. kan kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu sebelumnya, itu ada perjanjian 2 orang atau lebih gitu ya. Jadi yang kontrak yang iya, Pak. Pak Agung pernah lihat itu ada tanda tangan dari pihak pertama dan kedua. Oke. Makasih Pak Agung. Sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu, masih ada? Mungkin Pak, Bu Susi ya, silakan Bu. mungkin hampir sama Pak, cuman ingin menambahkan sedikit Pak. Hukum kontrak itu merupakan perjanjian antara 2 orang atau lebih berdasarkan kesepakatan yang diambil yang dapat menciptakan nanti ada hukum tertulisnya Pak. Misal, perjanjian kontrak rumah antara si A dengan si B dengan lama waktu 1 tahun dengan harga 12 juta, tapi di tengah jalan 6 bulan langsung putus kontrak berhubung mereka pindah. Jadi uang yang 12 juta tetap pihak yang mengontrak menerima kontrakan karena sesuai dengan hukum yang telah dituangkan di dalam perjanjian kontrak mereka, Pak. Makasih. Ini tertulis ya, Bu? Ya, tertulis, Pak. Oke. Baik, jadi ada tambahan nih dari Bu Susi, tadi beberapa di antara Bapak Ibu sudah menyampaikan, ini ada tambahan lagi, yaitu dibuat secara tertulis ya. Kalau kita bicara tentang hukum kontrak, itu ada perjanjian tertulis yang dibuat. Yang buat ini siapa Bu Susi, kalau boleh tahu? Maksudnya ada berapa orang? 2 orang atau lebih? Ada 2 orang dengan disaksikan dengan saksi, Pak. Misal si A mengontrak rumah si B dengan disaksikan misalnya kepala jorong untuk penanggung jawabnya, Pak. Oke, baik. Jadi ada 2 pihak, kemudian diketahui oleh saksi, dibuat secara tertulis. Ya. Baik. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, Silakan. Pak. Bisa nambahin sedikit, Pak. Ya, Bu. Iberta, silakan, Bu. Hukum kontrak adalah norma hukum yang mengatur hubungan antara 2 pihak, barang dan jasa, yang menimbulkan akibat hukum yang ada saksinya dan ada menimbulkan kata sepakat, Pak. Mungkin itu, Pak. Ada kesepakatan.
Ini Bu, boleh bisa tertulis juga atau bisa juga lisan Ibu? Untuk mempereratnya tertulis, Pak. Tertulis. Kalau lisan nggak erat ya? Iya, kalau lisan bisa aja nanti berdalih, Pak. Oh, nggak ada, dia ngontrak, bisa aja kayak gitu, Pak. Ya. Mengelak-elak ya? Iya, Pak. Nggak elak dia, Pak. Jika ditagih kewajibannya dia mengelak. Iya, Pak. Betul, Pak. Baik, makasih Bu Iberta. Ya, Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Izin, Pak. Ya, Ibu. Irvina, Bu, silakan. Bicara tentang sama dengan teman-teman yang lain, mungkin ya ada sedikit tambahan pendapat. Jadi hukum kontrak itu adalah serangkaian peraturan dan prinsip hukum yang mengatur pembentukan, interpretasi dan pelaksanaan kontrak antara dua pihak atau lebih. Mungkin contoh-contohnya mungkin kontrak kerja sama, kontrak sewa, kontrak pembelian, kontrak pekerjaan, dan kontrak jasa. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Irvina. Sudah ada beberapa. Ada lagi? Masih saya kasih waktu. Baik. Pak Novialdi, ada Pak? Baik. Kalau ada silakan. Baik, Pak. Ya. Mungkin secara nalar, Pak, saya menjawab. Ya. Dari sisi perjanjian, dari sisi kontrak. Kontrak itu adalah ikatan perjanjian, Pak. Kalau hukum kontrak, mungkin hal-hal yang tertuang dalam bentuk dalam bentuk tulisan gitu, dan dibubuhi dengan tanda tangan. Mungkin itu, Pak. Oke. Jadi kalau hukum kontrak ini wujud perjanjiannya itu ya? Ya, betul. Oke. Baik. Baiklah, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah banyak yang memberikan pandangan tentang apa yang Bapak Ibu ketahui dengan atau tentang hukum kontrak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara hukum kontrak, ya tadi ada yang sudah menyebut tentang definisi kontraknya, ya pengertian dari kontrak, yaitu perjanjian. Termasuk dibuat dalam bentuk bagaimana, ya ada yang mengatakan dibuat secara tertulis. Tapi kemudian ada juga yang menyebut ini aturannya, aturan tentang bagaimana membuat kontrak, ya kan? Ini kan ada dua hal ini sebenarnya yang perlu kita dudukan. Kalau kita bicara tentang hukum kontrak, itu berarti kita bicara tentang hukum yang mengatur tentang bagaimana para pihak itu membuat kontrak, yaitu hukum kontrak. Jadi kalau misalnya kita akan membuat satu perjanjian sewa-menyewa dengan orang lain, bagaimana caranya? Apa yang harus kita siapkan? Maka itu yang menjadi acuannya itu adalah hukum kontrak. Ya, jadi ada aturan-aturan, norma-norma, ketentuan-ketentuan hukum yang harus diperdomani, yang dipatuhi ketika ada para pihak akan membuat satu perjanjian atau kontrak. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat di screen yang sudah saya siapkan ini, izin saya untuk men-share screen-nya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat Pak? Kelihatan ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Kelihatan Pak. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum kontrak, ya itu kan ada dua komponen di situ, ada hukum, ada kontrak. Jadi kalau hukum kontrak itu berarti hukum atau aturan norma hukum yang berlaku bagi para pihak yang berkontrak. Kemudian dari mana sumber hukum kontrak ini? Itu dari dua aspek. Satu dari kesepakatan. Kesepakatan ini artinya apa yang disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak. Yang kedua, apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah,
Jadi hukum kontrak ini adalah aturan-aturan yang menjadi dasar bagi para pihak dalam membuat kontrak. Sumbernya itu satu dari kesepakatan. Apa misalnya kesepakatan itu? Waktu, sewa menyewa, yang tadi disebut oleh Ibu Susi, sewa menyewa. Itu berapa lama? Ya, itu kan tidak ada. Masing-masing pihak berbeda-beda menentukan jangka waktu berlangsungnya kontrak itu. Itu berarti bersumber dari kesepakatan. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Di dalam undang-undang nggak ada diatur bahwa kontrak itu minimal 1 bulan, nggak ada. Jadi ini yang dikatakan bersumber dari kesepakatan. Tapi ada juga ya kontrak itu yang dibuat oleh para pihak itu sumbernya dari peraturan perundang-undangan. Ada undang-undang yang sudah mengatur yang nggak boleh dilanggar. Misalnya apa? Kalau kita membuat kontrak atau perjanjian dengan orang lain, itu salah satu hal yang ada yang tidak boleh disepakati, diperjanjikan dalam kontrak itu. Misalnya apa? Bersepakat untuk melakukan kejahatan, ya itu kan sepakat itu para pihak bersepakat untuk melakukan sesuatu. Tapi karena yang disepakati adalah kejahatan, tindakan kejahatan, maka itu sesuatu yang dilarang, sehingga tidak boleh. Jadi walaupun sumbernya dari kesepakatan, kesepakatannya itu ditentukan oleh undang-undang. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan hukum kontrak, ya, yang harus diperdomani oleh para pihak ketika akan membuat perjanjian dengan pihak lain. Nah, kemudian ada beberapa terminologi yang sering digunakan di dalam praktek itu. Yang pertama adalah perjanjian. Tadi sudah banyak yang menyebut kalau kita bicara hukum kontrak itu ada kaitannya dengan perjanjian. Ya, benar Bapak Ibu sekalian. Ya, karena perjanjian itu adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain. Ya. Jadi ini satu orang mengikatkan diri pada orang lain. Dia yang mengikatkan diri pada orang lain. Nah, jadi orang lain itu belum tentu mengikatkan dirinya juga kepada kita. Contoh misalnya saya dan Ibu Endah, ini contoh. Saya ini mengikatkan diri misalnya apa? Ibu misalnya punya toko berjualan, kemudian saya ambil barangnya, maka saya mengikatkan diri pada Ibu. Kewajiban saya adalah membayar karena sudah membawa barang jualan Ibu. Ya, itu mengikatkan diri. Ibu mungkin tidak apa namanya, ya pasif saja gitu. Ya. Tapi pada waktu yang lain, misalnya ada teman saya yang ingin masuk bekerja di tempat Pak Agung berdinas. Tolong dong dibikinkan saya surat apa namanya, kata belici misalnya, atau rekomendasi untuk saya masuk kerja di sana. Saya buatkan. Itu saya juga melakukan satu perbuatan mengikatkan diri kepada Pak Agung. Tapi Pak Agungnya tidak terikat. Gitu. Yaitu makanya yang perjanjian itu bisa kedua pihak saling mengikatkan diri, bisa juga hanya salah satu. Nah, ini yang pertama yang perlu kita garis bawahi. Sehingga dikatakan perjanjian itu ada yang punya konsekuensi hukum atau sebaliknya, atau tidak punya konsekuensi hukum. Nah, yang surat rekomendasi itu tidak punya konsekuensi hukum, baik bagi saya maupun bagi Pak Agung. Nggak terikat Pak Agung dengan surat itu. Itu makanya perjanjian itu yang ada yang tidak berkonsekuensi hukum. Tidak ada apa namanya sanksinya. Tapi ada juga yang ada konsekuensi hukumnya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan perikatan. Jadi ada perjanjian itu di KUH Perdata pasal 1313 itu ada yang berkonsekuensi hukum, ada yang tidak. Nanti kita akan lihat nih contohnya yang konkret dalam praktek. Sedangkan perikatan itu hubungan hukum. Nah, hubungan hukum berarti kedua pihak ini berhubungan. Dua pihak atau lebih berhubungan. Kapan ini kemudian lahir hubungan ini? Ya, bisa karena persetujuan kedua pihak. Persetujuan dari kedua pihak. Bersetuju. Nah,
setuju ini artinya sepakat tadi. Ya, ada tadi Bapak yang menyatakan hukum kontra itu adalah kesepakatan. Jadi kedua pihak saling sepakat. Karena persetujuan maupun undang-undang ya, yang mempunyai konsekuensi hukum. Nah, jadi ini perikatan lagi Pak, bukan perjanjian. Yang perikatan itu apa? Ya, yang persetujuan yang disepakati oleh kedua pihak. Tapi yang karena undang-undang ada juga. Orang itu terikat bukan karena persetujuan, tapi karena undang-undang. Contoh, nih, ya misalnya seorang tua meninggal dunia, meninggal dia. Apa yang kemudian kewajiban yang muncul? Nah, harta warisannya wajib dibagikan. Nah, itu kan tidak ada persetujuan kan? Meninggal saja misalnya salah satu dari orang tua, dia meninggalkan harta. Itu adalah perikatan. Karena ada kewajiban bagi yang hidup untuk membagikan harta warisan yang meninggal. Nah, itu adalah hubungan hukum yang lahir karena undang-undang. Tidak perlu disetujui. Ya kan? Ayah atau ibu yang meninggal itu tidak perlu membuat kesepakatan nanti kalau saya meninggal harta warisannya untuk si anu, enggak ada. Itu sudah ada hukumnya, orang meninggal hartanya wajib dibagikan. Jadi ada yang hubungan hukum karena undang-undang, memang undang-undang sudah mengatur. Ada juga karena karena undang-undangnya ada lagi misalnya begini. Ini contoh yang dekat. Pak Agung sakit misalnya kan, dirawat. Lalu ada teman sekantor datang ke sana menjaga merawatnya terus tanpa permintaan dari Pak Agung. Ya mungkin keluarga jauh, jadi yang teman dekat ini yang mengurusi. Tanpa ada kesepakatan dari Pak Agung, tolong saya enggak. Tapi karena teman dekat dibantu lah selama Pak Agung dirawat. Nah itu nggak boleh dia meninggalkan Pak Agung sampai urusannya itu selesai. Jadi kalau misalnya menjaga dia sampai menjaga dia menolong mengangkat kebutuhannya lah, sampai urusannya itu selesai baru dia boleh meninggalkan pekerjaan. Tidak boleh ditinggalkan, ditelantarkan Pak Agung itu nggak boleh. Itu bukan karena persetujuan, tapi karena undang-undang diatur. Tapi itu bukan nanti bukan perjanjian lagi dia. Ada nanti perbuatan-perbuatan itu yang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Nah, yang tadi itu perbuatan yang sah menurut hukum. Tapi ada perbuatan yang melawan hukum. Diambil, ada teman Pak Agung datang ngantar makanan, besoknya ada lagi yang datang, tapi kemudian makanan itu diambil oleh teman ini tanpa izin Pak Agung. Itu perbuatan melawan hukum. Tidak ada perjanjian di sana. Jadi perikatan itu bisa karena ada persetujuan, terikat orang karena persetujuan, tapi juga bisa orang terikat karena undang-undang. Nah, hukum kontrak atau kontrak itu yang lahir karena persetujuan saja. Jadi bukan karena undang-undang. Nah, jadi kalau ada orang menolong tadi, itu bukan tidak berlaku dia, itu bukan karena persetujuan. Tapi dia perikatan karena ada hubungan hukum. Ya. Jadi perikatan itu hubungan hukum karena persetujuan atau undang-undang. Yang persetujuan itu adalah bagian dari perjanjian. Sehingga kontrak itu adalah perjanjian yang punya konsekuensi hukum. Kenapa? Karena kalau nggak dilaksanakan bisa kena sanksi. Ada istilahnya nanti uang prestasi. Yang berkonsekuensi hukum mengikat, ya itu adalah kontrak. Kalau tadi kan hukum kontrak yang kita bahas, ya. Sekarang adalah kontraknya itu sendiri, yaitu perjanjian yang punya konsekuensi hukum mengikat. Nah, dalam prakteknya itu kemudian ada tambahan batasan bahwa kontrak ini harus dalam bentuk tertulis. Harus dibuat dalam bentuk tertulis. Kenapa? Karena apakah kontrak yang lisan itu boleh? Boleh saja. Cuma nanti masalahnya kalau ada salah satu pihak yang ingkar janji, nah tadi ada disebutkan oleh salah satu dari Bapak Ibu, mailah-ilahnya betul. Ketika tiba waktu ditagih, mana ada perjanjiannya?
hitam di atas putihnya mana. Nah, jadi maka selalunya hampir bisa dipastikan kontrak-kontrak yang dibuat itu dalam bentuk dituangkan secara tertulis. Ya, jadi kontrak pengadaan barang atau jasa, walaupun judulnya itu bukan kontrak, tapi mungkin sewa menyewa atau perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian hutang piutang segala macam dengan judul beragam, tapi kalau isinya itu berkaitan dengan sesuatu yang di mana para pihak itu saling mengikatkan diri, ada hak dan kewajibannya, maka itu adalah kontrak yang dibuat secara tertulis. Ada hal-hal yang mungkin menimbulkan kebingungan bagi kita, ya, bahwa kalau kita buat kontrak, judulnya harus kontrak di dokumen itu. Tidak selalu. Yang penting isinya. Jadi ada perjanjian, ada perikatan, ada juga kontrak. Jadi secara sederhana kontrak itu adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis, yang berkonsekuensi hukum. Jadi pertanyaan Bapak Ibu, berarti ada perjanjian yang tidak punya konsekuensi hukum. Iya kan? Apa yang dimaksud dengan berkonsekuensi hukum? Ya kalau ada salah satu yang tidak melaksanakan perjanjian itu, dia bisa dituntut. Itu konsekuensi hukum. Ada kewajiban yang harus dia penuhi. Itu konsekuensi hukum. Tapi ada Bapak Ibu perjanjian yang tidak berkonsekuensi hukum. Tidak bisa kita menuntut orang itu untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Ya. Nah, kita lihat di screen ini, ya, antara perjanjian dan kontrak. Nah, ini yang harus kita bedakan. Ada perjanjian, ada kontrak. Di dalam aktivitas bisnis khususnya, ya, di kalangan dunia usaha, di perusahaan-perusahaan seperti Pak Nur Faizin tadi salah satunya, karena dia memang berkecimpung di dunia bisnis, tapi juga instansi pemerintah yang berurusan dengan dunia usaha, terlibat dalam aktivitas bisnis. Itu dalam membuat perjanjian itu dibagi menjadi dua. Perjanjian yang dibuat itu bisa dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada yang tidak punya konsekuensi hukum. Perjanjian itu. Ada yang punya konsekuensi. Nah, ini kalau dalam praktek sebagai contoh misalnya kita bikin MOU, Memorandum of Understanding, atau nota kesepahaman. Itu kan selalu kita temukan. Ya. Apakah pengalaman Bapak Ibu sekalian yang mungkin pernah membuat MOU dengan pihak lain, itu ada nggak di sana dicantumkan nilainya? Misalnya Pak Agung tadi bilang ada kontrak pengadaan barang dan jasa. Ada nggak MOU yang dibuat sebelum itu? Biasanya MOU ini dibuat oleh dua pihak yang isinya itu sebenarnya spirit saja. Kedua pihak bahwa kita sepakat akan bekerja sama dalam hal apa yang nanti dituangkan dalam kontrak atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Hanya sebatas itu. Jadi nilai itu juga nggak ada, nilai berapa nilai kontraknya itu tidak dibunyikan dalam MOU. Ya, mungkin namanya bukan MOU, nota kesepahaman atau yang lain. Jadi kalau MOU yang dibuat itu adalah perjanjian, tanda tangan kan dua pihak menuangkan tanda tangannya secara tertulis. Jadi dia tertulis, dia ini perjanjian ditandatangani dua pihak, tapi tidak punya konsekuensi hukum. Apa ciri perjanjian itu tidak punya konsekuensi hukum? Dia ada intensi, intention to contract, itu maksudnya. Jadi disebutkan di situ bahwa ini akan diteruskan dalam perjanjian kerjasama. Nah, maka itu tidak punya konsekuensi hukum. Tapi kalau judulnya MOU isinya ada
jangka waktu, kemudian nilai kesepakatannya, lalu apa pekerjaannya, itu berarti MOU yang punya konsekuensi hukum. Jadi sebenarnya dia bukan MOU. Itu bukan isi dari MOU, tapi isi dari kontrak sebenarnya. Ada lagi misalnya Bapak Ibu letter of intent. Nah, letter of intent ini apa misalnya? Contohnya, ya, surat kalau dalam dunia bisnis surat keinginan, ya, surat keinginan untuk misalnya penawaran barang. Pihak penyedia barang menawarkan sesuatu ke Pemko Bukit Tinggi, Dinas Pasar misalnya. Alat pembersih, alat penyapu sampah misalnya. Dikirimkan surat bahwa kami punya produk ini, menawarkan ini kepada Pemko untuk kemudian kita sepakat. Itu letter of intent. Sepihak saja. Dia punya penawaran, jadi kemudian dia kirimkan barang, tapi kalau tidak direspon, maka itu tidak punya konsekuensi hukum. Sebatas promosi aja dia. Atau letter of comfort, rekomendasi, semacam garansi sih enggak, apa namanya. Kalau garansi itu ada kewajiban. Ya kayak kata belici lah. Memo misalnya. Memo dari seseorang pejabat misalnya. Ini tolong dibantu mau mengajukan lamaran. Nah, itu letter of comfort. Tidak punya konsekuensi hukum. Baik bagi yang membuatnya maupun bagi yang menerima surat itu. Ada lagi Bapak Ibu, agreement of understanding. Ini kalau dalam praktek misalnya, saya tanya nih Bapak-Bapak yang di pemerintahan, pernah nggak sebelum diangkat atau sekarang ini disuruh menandatangani fakta integritas? Ada nggak? Pernah nggak Pak? Ada Pak, pernah. Ada ya? Ada Pak, ada. Kemudian yang perusahaan-perusahaan yang mau bekerja sama dengan pemerintah juga disuruh membuat fakta integritas. Itu apa sebenarnya? Perjanjian atau kontrak atau bukan? Yang jelas dia dibuat oleh satu pihak aja, ya kan? Pernyataan dari salah satu pihak. Tidak ada tanda tangan dari pihak lain, ya kan? Kemudian dinyatakan di situ, saya menyatakan dengan sesungguhnya akan menjalankan tugas dengan baik, tidak melakukan KKN dan segala macam, kan itu biasanya bunyi fakta integritas. Ya, tidak melakukan penyuapan, korupsi dan segala macam. Itu perjanjian bukan? Iya, tapi tidak punya konsekuensi hukum. Nggak bisa, ini kan hanya pernyataan sepihak. Itu yang sebenarnya dalam teori itu namanya agreement of understanding. Pernyataan untuk patuh pada aturan. Ya. Nggak bisa Pemko itu kemudian menuntut orang yang membuat pernyataan itu. Ini Anda sudah ingkar janji misalnya. Ya, karena dia tidak punya konsekuensi. Jadi sekali lagi, perjanjian itu ada yang punya konsekuensi hukum, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu tadi ada beberapa contoh ya, yang dia di dalamnya itu punya intensi apa namanya, spiritnya itu nanti dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama. Nah, maka setelah itu dibuatlah mungkin kontrak atau perjanjian kerjasama antara dua pihak tadi. Di sana dicantumkan jangka waktunya, pekerjaannya apa, mungkin menyediakan membangun jalan, ya, jaraknya berapa, biayanya berapa, kapan dimulai, sampai kapan. Itu baru perjanjian yang punya konsekuensi. Nah, sampai di situ Bapak Ibu, diskusi kita tentang pengertian hukum kontrak dan juga pembagian dari perjanjian ya, yang berkonsekuensi maupun yang tidak berkonsekuensi hukum, lalu sampai pada batasan tentang kontrak itu sendiri. Silakan kalau ada yang ingin berkomentar sebelum kita lanjut. Ada? Yang mungkin ingin Pak, di dalamnya? boleh Pak bertanya Ya. Pak.
Silakan. Di dalam perjanjian itu kan tidak ada mempunyai konsekuensi hukum. Tetapi di dalam perjanjian itu misalnya kita harus mencukupi kriteria yang disebut di dalamnya. Misalnya harus sesuai dengan waktu yang ditentukan, misalnya dalam jangka bulan lah gitu. Tapi di dalam perjanjian itu setelah bulannya misalnya 10 bulan berjalan, malahan lebih dari 10 bulan tidak dipenuhi dalam perjanjian itu. Apakah itu nantinya tidak muncul konsekuensi hukum, Bapak? Sekian. Ya. Oke. Jadi kalau sudah ditentukan jangka waktunya, tapi setelah sampai jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban ya maksudnya, tapi kemudian tidak dilaksanakan kewajiban itu ada konsekuensi hukumnya atau tidak? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menanggapi. Jadi poinnya ini ada jangka waktu yang sudah ditentukan, kemudian di situ disebutkan nggak Bu, kira-kira apa kewajibannya? Misalnya aja nih, contohnya apa? Kewajibannya apa? Misalnya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, di situ disebutkan harus selesai dalam jangka waktu misalnya 10 bulan gitu, tapi nggak selesai gitu. Baik, jadi sudah ditentukan waktunya, kemudian kewajibannya melakukan apa, gitu ya. Jadi pertanyaan Ibu Mulia ini apakah bukan tidak bisa apakah sudah berkonsekuensi hukum atau tidak, ya peristiwa seperti itu? Kira-kira gimana? Izin Pak. Ya, Bu Susi. Maaf Pak, kalau salah Pak. Mungkin kalau misalnya perjanjian itu 10 bulan tidak terrealisasi, itu akan berdampak terhadap perusahaan itu sendiri Pak. Misalnya dalam nanti ikut tender lagi nggak dipakai karena dia tidak komitmen dengan waktu yang telah ditentukan Pak. Jadi bisa jadi kena blacklist perusahaannya Pak. Mungkin itu tambahannya Pak. Ya. Nah ini mungkin kita pertajam ya, berkonsekuensi hukum di sini ini maksudnya bisa nggak dia dituntut, nah gitu ya maksudnya. Pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya bisa kita tuntut nggak? Karena dia tidak melaksanakan kewajibannya, sementara jangka waktunya sudah berakhir. Nah. Bisa Pak, salah satunya dia tidak dapat nominasi lagi untuk ikut tahun berikutnya Pak. Jadi dia ya itu kan arti dia di blacklist, tidak diikutkan lagi. Tapi yang tindakannya yang tidak melaksanakan kewajiban ini bisa kita tuntut nggak? Maksudnya kita tagih nggak? Itu tergantung dengan yang melakukan pihak yang gitu. Yang dirugikan Pak. Ya. Silakan satu lagi, ada komen? Oke, jadi kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, kalau kejadiannya itu seperti yang disampaikan Bu Mulia, ini kan berarti ada pekerjaan yang sudah dijanjikan, disepakati oleh kedua pihak. Waktunya sudah ditentukan, kemudian pekerjaannya sudah disebutkan untuk menyelesaikan. Taruhlah, kalau kita mau eksplisitkan misalnya apa ya? Misalnya mengadakan alat tulis di sekolah, itu kan alat tulis di sekolah. Uang sudah diberikan oleh pihak sekolah, tapi alat tulisnya tidak kunjung dikirim, tidak kunjung diterima oleh sekolah, padahal waktu untuk menyerahkan itu sudah lewat. Nah, ini perjanjian bukan? Iya, ya kan? Perjanjian. Tapi pertanyaan kedua, ini punya konsekuensi hukum atau tidak? Apakah ini MOU? Letter of intent, letter of comfort, atau agreement of understanding? Enggak. Ini punya konsekuensi hukum. Nah, ini perjanjian yang punya konsekuensi hukum. Jadi bisa jika dikatakan ini bisa disebut sebagai suatu kontrak. Kenapa ini disebut perjanjian yang punya konsekuensi hukum? Karena pihak yang dirugikan, pihak sekolah, itu bisa menuntut ke pihak penyedia barang tadi untuk memenuhi kewajibannya.
Ini nanti dalam istilah hukumnya itu disebut dengan wan prestasi. Nah, nanti pembahasan itu akan kita dalami di sesi setelah sidang. Jadi bisa dituntut, tidak hanya di blacklist seperti yang tadi Bu Susi bilang. Di blacklist itu kan artinya tahun depan dia nggak diajak lagi, tidak dikasih lagi proyek ini. Nah, itu kan berarti konsekuensi secara moral. Jadi konsekuensi itu ada dua, ada yang secara hukum, ada secara moral. Secara moral, ya dia di blacklist, bahkan nanti Pemko Bukit Tinggi atau SMA 1 Sumbar itu akan menyampaikan informasi kepada sekolah manapun, jangan pakai rekanan yang ini, karena dia sudah kami blacklist. Nah, itu konsekuensi moral. Tapi yang konsekuensi hukum, itu hanya bisa dilakukan oleh SMA 1 saja yang dirugikan akibat perbuatan dari penyedia barang yang tidak melaksanakan kewajiban. Bisa dituntut dia. Termasuk kerugian yang timbul dari tindakannya. Ruginya apa? Ya, misalnya anak-anak sudah tidak belajar, tidak bisa sekolah. Uang sudah keluar, tapi alat tulisnya tidak diterima. Ada kerugian yang ditimbulkan, yang diderita oleh pihak sekolah misalnya, itu bisa melakukan menuntut pihak penyedia barang tadi. Nah, jadi artinya pembahasan kita tentang perjanjian, baik yang punya konsekuensi hukum maupun yang tidak, itu kalau kita bawakan dalam praktek, ya seperti itu. Dibunyikan. Ya, ini kan berarti untuk bisa melakukan tuntutan itu tentu dituangkan secara tertulis, ya jangka waktunya, para pihaknya. Ini kita anggap semua syarat-syarat satu perjanjian sudah sah menurut hukum, maka hak dari pihak yang dirugikan itu bisa menuntut pihak yang merugikan dirinya. Baik, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Izin Pak. Ibu. Iya. Jadi kalau tadi itu kan tentang masalah perjanjian ya Pak, yang kontrak. Bagaimana dengan misalnya seperti ini Pak, kita menyewa lahan selama 2 tahun kepada pihak kedua, tapi ternyata pihak kedua itu menyewa lahan dari pihak ketiga. Ternyata pihak kedua itu cuma hanya memiliki lahan itu 1 tahun untuk menyewakan, tapi diberikan kepada kita 2 tahun. Masalahnya tidak ada perjanjian di sana, hanya tertulis di atas kwitansi per materai bahwa itu adalah sewa lahan selama 2 tahun. Dan akhirnya benar terjadi Pak, baru 1 tahun untuk melanjutkan tahun berikutnya itu kita sudah tidak boleh lagi dengan pihak ketiga yang memiliki lahan dengan alasan memang lahan itu hanya disewakan 1 tahun. Nah, dengan pihak kedua yang tempat kita mengadakan perjanjian ini bagaimana Pak? Apakah itu sudah cukup kuat untuk dibawa ke hukum? Karena memang tidak ada perjanjian kontrak ya Pak ya, hanya kwitansi di atas materai. Perjanjian sewa-menyewa 2 tahun. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Jadi ada 2 perjanjian Ibu ya, ada perjanjian di atas perjanjian kan gitu. Iya betul Pak. Ya, menyewa, jadi nanti mungkin ada Bapak Ibu yang akan menanggapi. Jadi ada orang menyewa lahan kepada pihak kedua, tapi pihak kedua ini menyewa lahan itu dari pihak ketiga, gitu kan? Jadi dia ini sebenarnya penyewa yang menyewakan lahannya ke orang lain. Nah, pertanyaan Ibu Selvika itu adalah pihak yang menyewa yang terakhir ini bisa nggak menuntut pihak kedua tadi? Kan begitu Bu ya? Menuntut pihak kedua Iya, yang betul, Pak. menyewa lahan dari orang lain. Iya betul Pak. Ya. Ada Pak, Ibu? Tanggapannya? Izin Pak. Ya Bu, Riri, silakan Bu. Menurut pendapat saya, kalau kasusnya seperti ini, sebelum kita tanda tangan yang materai yang tadi dibilang, seharusnya kita harus menyelidiki dulu apa yang latar belakang dari yang akan kita lakukan ini. Karena udah menyangkut, kalau udah menyangkut
keuangan atau biaya-biaya yang dikeluarkan ini harus jadi kontrak. Karena kalau untuk sekedar MOU aja, MOU pengertian saya dari yang Bapak jelaskan itu hukumnya hanya hukum berupa hukum moral, nggak bisa kita ke ranah hukum yang seperti pengadilan gitu. Jadi ini harusnya bisa dituntut, tapi kesalahannya juga dari pihak yang terakhir karena mereka tidak menyelidiki apa yang harus dilakukan sebelum melakukan ini sudah sejenis kontrak, tapi apapun ini bentuknya harus dalam bentuk tertulis. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Riri. Bapak Ibu sekalian, ini harus kita fokus pada perjanjian yang terakhir ya, perjanjian yang kedua. Jadi perjanjian pertama itu A dan B, kemudian B sewa ya, perjanjian sewa. A dan B ada perjanjian sewa lahan, tapi kemudian B buat perjanjian sewa lahan dengan C. Nah, jadi yang menjadi masalah itu perjanjian sewa lahan antara B dan C ini. Nah, ini statusnya gimana? Masalah ini bagaimana menjawabnya? Periksa dulu ke status tanah itu. Oke, ya. Tapi ini sudah terjadi masalahnya. Sudah timbul peristiwa. Sudah timbul kerugian ya. Pihak yang C ini yang menyewa lahan dari B tadi, dia sudah dirugikan karena ternyata lahan yang dia sewa dari B itu punya A. Itu Ibu ya, Bu Selvika ya. Punya si A. Nah, gimana ini? Bagaimana mendudukkan perjanjian sewa lahan antara B dan C ini? Izin Pak. Ya silakan, Bu Naili. Ya terima kasih Pak. Izin berpendapat Pak. Jadi kalau ada rantai namanya ya Pak ya, ada A menyewa ke B, kemudian C menyewa ke A gitu ya Pak ya. Atau ABC lah gitu ya. Berarti A yang pemilik tanah sebenarnya gitu. Nah, kita bisa lihat dulu sebenarnya perjanjian dari A ke B yang pertama. Jadi dari A ke B itu isi perjanjiannya apakah tanah itu boleh disewakan lagi atau tidak. Biasanya seperti itu. Nah, ketika si A menyewakan ke B di surat perjanjian itu biasanya tertulis tanah ini tidak boleh disewakan lagi. Seperti itu. Nah, kalau di sana tidak tertulis tidak boleh disewakan lagi, mungkin bisa saja gitu Pak. Karena tidak ada hukum di sana yang melarangnya, seperti itu. Jadi dilihat perjanjian yang pertama dari B ke A-nya di sana. Nah, kalau itu pendapatnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nelly. Ini pertanyaan saya, kalau misalnya di dalam perjanjian antara A dan B itu dilarang, tidak boleh disewakan, ini kan faktanya disewakan. Iya. Oleh B kepada C. Nah, ini perjanjiannya gimana? Berarti B-nya yang dituntut. B yang melanggar perjanjian sebenarnya. Ya, B yang melanggar. Artinya status perjanjiannya gimana kira-kira? Antara B dan C ini. Kan artinya dia nggak boleh menyewakan ke orang lain, tapi dia sewakan juga. Kalau menurut saya tidak sah jadinya Pak. Tidak sah. Oke. Iya. Ya. Ya, gitu ya. Itu sebenarnya open kontrak itu kan Pak, boleh-boleh aja Pak. Karena intinya penyewaan gitu kan. Iya ya. Over kontrak ini kan berarti kontraknya belum habis ya. Kan itu kontrak yang belum habis dialihkan ke orang lain. Oke. Ya, itu tergantung perjanjian Pak, kalau menurut saya Pak. Misalnya antara A si B dibunyikan di sana tidak boleh menyewakan kepada orang lain. Apabila pihak B menyewakan ke pihak C, itu bisa dituntut, Pak. Pihak B-nya bisa dituntut sesuai dengan isi perjanjian yang antara A dan B. Iya, karena dia menyalahi. Pihak B bisa kita tuntut. Ya, karena menyalahi aturan isi kontrak gitu, Pak. Iya. Ya, isi perjanjian gitu. Menurutnya gitu, Pak. Menurut saya, Pak. Pak, tambahan informasi, Pak. Jadi kalau untuk dikatakan apakah boleh disewakan, tidak dipermasalahkan oleh pihak ketiga nih Pak ya untuk menyewakan lagi kepada orang lain. Tapi masalahnya waktu yang harus cuma 1 tahun tapi disewakan ke orang lain 2 tahun. Oh, tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan untuk menyewakan kepada orang lain, tapi waktu Pak. Nah, kebetulan ini kejadian dengan diri kami pribadi Pak. Jadi
memang kami untuk menuntut pun ke pihak yang kedua yang menyewakan kepada kami, karena kami tidak memiliki perjanjian yang cukup ini ya Pak ya. Jadi akhirnya memang sampai sekarang yang masih terkatung-katung. Dia waktunya tadi gimana Bu? Waktunya itu kami menyewa 2 tahun kan. Tapi ternyata yang pihak kedua itu hanya memiliki waktu 1 tahun untuk disewakan kepada kami. Berarti habis itu ya. Oke, jadi yang 1 tahun ini gimana nih? Sisa 1 tahun ini ya? Nah, iya betul Pak. Gimana yang 1 tahun ini? Apakah saya bisa menuntut? Ya. Baik. Oke. Ini menjelang jam 10. Jadi Bapak Ibu, saya kira ini luar biasa. Apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, komen dari Ibu Mulia, Ibu Nelly, Pak Agung juga. Ini ada menurut saya luar biasa pandangan Bapak Ibu. Status yang kita lihat ini kan status perjanjian B dan C. Yang menyewa lahan, ternyata lahan ini jangka waktu sewanya sudah habis, tapi disewakan setahun lagi kepada pihak C. Nah, sekarang kita lihat kembali ke screen ya, topik kita tentang keabsahan perjanjian ya, termasuk juga keabsahan kontrak. Ya, itu ada di slide ini Bapak Ibu ya. Kita bicara tentang keabsahan kontrak atau perjanjian. Ya. Ada 4 syarat satu perjanjian atau kontrak itu sah menurut hukum. Ini diatur di pasal 1320. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Berarti B dan C ini. Katakan Ibu Selvika dan yang B sepakat. Tidak ada masalah di situ, sudah ada kesepakatan. Kemudian cakap para pihaknya. Ya, secara hukum dia cakap. Yang ketiga, yang diperjanjikan itu jelas. Yang keempat, halnya itu sesuatu yang dibolehkan menurut undang-undang. Nah, ini kita lihat satu persatu, 4 ini. Terpenuhi enggak kan gitu? Apakah jadi ini 4 syarat yang sebenarnya dikualifikasikan menjadi 2 saja. 1 dan 2 ini adalah syarat subjektif namanya, yang berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian. 3 dan 4 itu berkaitan dengan objektif, isi dari yang diperjanjikan. Nah, kita lihat yang pertama kesepakatan para pihak. B dan C sepakat dia. Tidak ada paksaan, tidak ada kekhilafan, ya misalnya nih. Sudah tahu, mungkin anggap saja sudah tahu. C sudah tahu apa namanya? Ini lahan ini disewa dari A misalnya kan. Disepakati. Untuk hal itu mungkin tidak ada masalah. Tapi yang kedua, kecakapan para pihak. Kecakapan para pihak ini maksudnya adalah pihak yang membuat perjanjian itu memang punya otoritas, punya kewenangan untuk membuat perjanjian. Punya apa namanya? Punya hak dia untuk membuat perjanjian. B ini dia statusnya menyewa dari A, ya kan? Lahan itu dia sewa dari A. Tadi dikatakan Bu Selvika bilang, ini nggak masalah disewakan oleh B ke C. Tidak masalah. Berarti ada izin, dibolehkan. Nah, tadi Pak Agung dan Pak Nedi bilang kalau dibolehkan tidak ada masalah itu disewakan kepada C. Berarti dia punya kecakapan. B ini cakap secara hukum untuk menyewakan ke orang lain karena dibolehkan oleh yang punya. Yang punya kan A. Boleh dia. Punya kewenangan dia untuk menyewakan itu. Tapi perhatikan yang tidak boleh itu oleh A itu waktunya berapa lama? Harusnya kan hanya 1 tahun bolehnya, ya kan? Karena kan dia hanya menyewa 1 tahun ini. B ini hanya menyewa 1 tahun dari A. Tapi disewakan ke C 2 tahun. Nah, yang 1 tahun yang disewakan kepada C ini itu bisa dianggap dia sudah tidak cakap lagi menyewakan kepada C yang setahun.
Dia hanya punya kewenangan, punya hak menyewakan lahan dari A ini kepada C untuk jangka waktu setahun saja. Yang 1 tahun lagi berarti tidak boleh dia sewakan, ya kan? Bisa dikatakan bahwa A tidak mengizinkan B menyewakan ke orang lain untuk 2 tahun. Hanya boleh 1 tahun. Nah, berarti yang 1 tahun itu ada masalah dengan perjanjian tadi. Dia secara subjektif tidak punya kecakapan untuk menyewakan. Ya, terhadap perjanjian yang syarat subjektifnya tidak terpenuhi, terutama yang kecakapan ini, maka perjanjian itu keabsahannya itu bermasalah. Jadi dia bisa dikatakan tidak sah menurut hukum. Karena para pihaknya itu tidak cakap. Jadi cakapnya ini bukan hanya usia, tapi juga kewenangan. Termasuk misalnya kalau perjanjian itu antara pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan satu perusahaan. Siapa yang tanda tangan? Yang punya otoritas mewakili Pemko Bukit Tinggi siapa? Apakah Pak Agung punya otoritas mewakili Bukit Tinggi? Kota Bukit Tinggi. Kalau tidak, kemudian Pak Agung tanda tangan juga kontrak, berarti Pak Agung subjek yang tidak cakap. Maka itu perjanjiannya tidak sah. Tapi terhadap syarat subjektif yang tidak terpenuhi ini, itu bukan batal demi hukum perjanjiannya, tapi dapat dibatalkan. Nah, apa maksudnya dapat dibatalkan? Harus dibawa ke pengadilan untuk dibatalkan perjanjian antara B dan C. Siapa yang bisa melakukan ini? Tentu A, ya kan? Kan A dirugikan tadi. Lahannya sudah 1 tahun harusnya kembali, kok masih dikuasai oleh C. Harusnya A yang menggugat B dan C tadi. Karena 1 tahun dikuasai oleh orang lain. Tapi kemudian apakah C bisa menggugat B? Karena dia dirugikan. Gitu kan? Nah, ini yang jadi problem tadi yang disebut bahwa harus diteliti dulu. Jadi harus diteliti oleh C, sebenarnya dia boleh menyewakan, kecuali kalau B ini tidak terus terang dia kepada C. Bahwa lahan yang dia sewakan ini bukan punya dia. Jadi ada ada unsur itikat tidak baik dari B kepada C. Tidak terus terang ini sebenarnya saya sewa ini 1 tahun ini bukan punya saya. Kalau begitu C juga dirugikan oleh B. Maka C juga bisa menuntut B karena tidak terbuka terus terang bahwa ini sebenarnya hanya untuk 1 tahun. Maka Bapak Ibu sekalian, terhadap kejadian seperti ini, itulah pentingnya perjanjian itu dibuat secara tertulis. Kalau sudah seperti ini kasusnya gimana? Ini kan lisan aja. Ya, mungkin bisa ada saksi yang mengetahui bahwa B dan C itu punya kesepakatan atau perjanjian. Atau kalau enggak, dibuatkan lagi. Dibuat dalam bentuk tertulis bahwa B dan C ini sudah pernah buat perjanjian, isinya begini, ya, jangka waktunya berapa lama. Apalagi mungkin C ini sudah bayar kan, untuk 2 tahun mungkin. Sudah bayar sewa lahan untuk 2 tahun, ternyata 1 tahun berakhir. Maka C bisa menuntut B, misalnya mengembalikan sisa sewa lahan yang 1 tahun itu, supaya dikembalikan. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah A bisa menuntut C? Kan gara-gara C menyewa lahannya dari B, A dirugikan kan? Jadi yang merugikan A ini bukan hanya A, tapi juga C. Karena C juga menyewa. Nah, kalau C ini sudah berusaha, gitu kan, sudah menunjukkan itikadnya bahwa dia sudah cari tahu, sudah ada pernyataan dari B misalnya, bahwa ini lahan dia, atau ini lahan A, tapi dia sewa 2 tahun, dia punya bukti itu, sudah sudah memeriksa, meneliti bahwa yang mau dia sewa dari B ini punya orang lain yang disewanya untuk 2 tahun, maka C itu bisa terhindar dari tanggung jawab. Karena dia bisa disebut sebagai penyewa yang punya itikat baik. Sama halnya pembeli yang beritikat baik, gitu kan. Dia bisa dilepaskan dari tanggung jawab ketika A menuntut B dan C. Jadi yang salahnya itu hanya B. Jadi kalau
secara subjektif tidak terpenuhi perjanjian itu, untuk kasus ini menurut saya secara subjektif tidak terpenuhi. Khususnya kecakapan B tadi. B tidak cakap menyewakan lahan itu kepada C. Maka perjanjian dapat dibatalkan. Menurut saya, C tuntut saja B. Agar perjanjian dibatalkan, minta uang yang sudah dibayarkan untuk sewa 1 tahun itu dikembalikan. Plus misalnya mungkin ada kerugian lain. Rugi. Ya kan, misalnya nih kalau 1 tahun penghasil uang yang bisa Ibu peroleh itu sekian. Hilang 1 tahun. Nah, sementara kalau 1 tahun yang hilang ini digunakan menyewa tempat lain, sudah ada income yang Ibu dapatkan. Itu bisa bertambah tuntutannya kepada B tadi. Yang penting bisa dibuktikan bahwa antara B dan C, antara Ibu dan pihak yang kedua tadi, memang membuat kesepakatan atau perjanjian sewa menyewa tadi. Jadi begitu meletakkan kasus yang tadi ditanyakan Ibu Selvika. Jadi ada syarat subjektif, 2 syaratnya. Salah satu tidak terpenuhi itu bisa dibatalkan. Contoh yang lain lagi misalnya apa Bapak Ibu? Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif. Anak di bawah umur menikah. Tidak izin orang tuanya. Sekarang kan di Undang-Undang 174 itu syarat usia perkawinan itu kan berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Minimal, usia minimal yang untuk bisa menikah itu 19 tahun sekarang. Ya, laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. Kalau dulu 16 dan 19. 16 laki-laki, 19 perempuan. Sekarang 19 tahun. Jadi kalau ada anak yang menikah di bawah 19 tahun, tidak ada dispensasi nikah dari pengadilan agama, maka dia dianggap tidak cakap. Tidak cakap untuk menikah. Orang tuanya bisa membatalkan perjanjian itu, pernikahan itu. Nah, tapi tidak otomatis batal. Jadi kalau tidak cakap, orang yang tidak cakap membuat perjanjian itu tidak membatalkan perjanjian. Tapi dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan maksudnya harus diminta pembatalannya itu ke pengadilan. Itu istilahnya itu voidable, ya. Dapat dibatalkan. Nah, jadi orang yang belum dewasa bikin perjanjian itu tidak tergolong tidak cakap. Kemudian 2 syarat berikutnya yaitu hal tertentu. Ini maksudnya yang objek yang diperjanjikan itu jelas. Jelas. Jadi ini mungkin bisa jadi ada masalah lain lagi nih yang kasus Bu Selvika nih. Lahan itu jelas nggak batasnya. Nah itu lagi. Kalau tidak ada batas-batasnya, itu objeknya juga nggak jelas juga. Jadi bukan hanya para pihaknya, terutama B-nya yang tidak cakap, tapi juga hal tertentunya tidak terpenuhi. Misalnya lahan berapa luas, sekian meter kali sekian meter, di mana letaknya nggak disebut. Lahan yang mana kan lahan banyak. Mungkin di Padang, mungkin di Bukit Tinggi. Ini lahan yang mana yang disewakan B kepada C? Itu menjadi semakin serius lagi masalahnya. Karena objeknya tidak jelas. Ini contoh konkret, ada kasus dulu. Seorang warga masyarakat itu dia membuat kesepakatan dengan PLN untuk memasang daya listrik di rumahnya. Memasang daya. Sudah dibayar. Pihak PLN sudah bilang, nih biayanya sekian. Dayanya kalau yang 450 sekian. 900 sekian. Dia bayarlah. Tapi pada jangka waktu yang sudah ditentukan, daya ini tidak kunjung dipasang oleh pihak PLN. Jadi tidak pernah menyala lampu di rumah warga. Digugat PLN itu ke pengadilan. Alasannya karena sudah ada kesepakatan memasang daya di rumahnya, dia sudah bayar uang, tapi nggak dipasang-pasang. Lalu apa yang disampaikan oleh pihak PLN ke pengadilan? Ini perjanjiannya nggak jelas halnya. Kenapa nggak jelas? Karena daya yang harus kami pasang itu nggak ada disebut.
berapa daya, 4,5 kah, 900 kah, atau 2.200, nggak disebut. Jadi kami mau pasang berapa gitu kan? Tidak ada dalam kesepakatan itu dibunyikan. Nah, ini kemudian oleh pengadilan dibatalkan perjanjiannya. Batal demi hukum karena hal tertentunya nggak jelas. Termasuk juga yang ini tadi, kalau lahannya itu tidak jelas, di mana letaknya, berapa luasnya, batas-batasnya dengan siapa, maka objeknya menjadi tidak jelas. Dan ini implikasinya lebih serius dari yang tadi. Ini batal demi hukum. Jadi kalau perjanjian batal demi hukum ini artinya dianggap tidak pernah ada perjanjian sama sekali. Nah, jadi nol, perjanjiannya itu nol. Sehingga setahun yang tadi diperjanjikan yang masih tersisa itu, Bu, kalau batas-batas lahannya tidak jelas, ya hilang, dianggap tidak ada perjanjian lagi. A itu boleh saja mengambil, karena perjanjiannya kan batal demi hukum. Maka A yang punya lahan itu bisa saja langsung mengambil alih. Terus uang yang sudah dibayar setahun tadi gimana? C tentu harus menuntut kepada B. Jadi nggak bisa bersikeras kalau ini tidak terpenuhi, ya, objek yang diperjanjikan itu tidak jelas. Jadi batal demi hukum itu berarti dianggap tidak pernah ada perjanjian. Nah, ini nanti dicek lagi kira-kira batas-batasnya jelas atau enggak. Sama juga dengan ini, Pak. Kasus yang di Parit Melintang itu kan ada 100 hektar atau berapa yang diserahkan ke Pemda Padang Pariaman untuk pembangunan komplek perkantoran. Itu kan sudah diganti rugi. Kemudian ujungnya ternyata masyarakat dan wali negari yang menyerahkan itu diseret ke pengadilan karena menerima uang sehingga dituduh korupsi. Sempat ditahan, sempat dipenjarakan. Tapi akhirnya dibebaskan. Nah, ini kalau dilihat penyerahan itu nggak jelas tuh, 100 hektar di mana batasnya? Nggak jelas itu lahan yang diserahkan. Jadi harus jelas secara detail dibuat dalam perjanjian itu hal tertentunya apa. Yang menyewakan lahan. Lahan itu dibunyikan juga itu tanah kosong kah atau ada isinya, ya di mana letaknya, luasnya berapa, kalau sawah misalnya berapa piring sawah, dibikin secara supaya tidak tersangkut dia dengan masalah kejelasan objek tadi. Karena kalau objeknya tidak jelas, hal tertentunya tidak dijelaskan, itu akan berdampak batal demi hukum. Termasuk juga tidak jelasnya itu apa? Ini disewakan atau dijual. Nah, lahan yang jadi objek ini disewakan, dijual atau diapa? Terus jelas. Kalau jual beda kan konsekuensinya dengan sewa. Over kontrak misalnya tadi, over kontrak itu kalau diperjanjikan boleh. Jadi artinya disetujui oleh yang punya pertama, boleh. Tadi kasusnya kan disetujui, ya. Boleh. Over kontrak boleh dilakukan kalau atas persetujuan dari pihak pertama yang mengontrakkan. Itu ya. Kemudian, ya. Pak, maaf Pak. Berarti saya menyimpulkan berarti kalau dari pihak kami sendiri itu boleh menuntut walaupun perjanjiannya kwitansi bermaterai ya Pak, ya, itu sudah cukup ya Pak ya? Ya, bisa. Baik. Terima kasih banyak Pak. Ya Bu, sama-sama. Nanti Ibu siapkan juga, mungkin ada saksi-saksinya ya, yang tahu. Nah, tapi kalau saran saya sebelum dibawa ke pengadilan, misalnya Ibu yang Ibu minta apa dari B ini, kembalikan uangnya, kemudian apa kerugian yang lain. Kalau dia mau berikan itu berarti kan nggak harus ke pengadilan, ya kan? Iya betul. Sebetulnya sih kami hanya meminta visa sewa yang 1 tahun aja sih Pak, karena kan kita sudah belum masih di awal itu saja sih. Cuman sampai sekarang masih sudah berbulan-bulan masih belum ada tanggapan. Oh gitu. Ya itu kan sangat apa namanya sangat minimalis gitu ya, yang Ibu minta itu nggak terlalu memberatkan sebenarnya, kan salahnya ada di B, kemudian yang diminta itu juga nggak lebih besar dari yang sudah Ibu bayarkan sebenarnya kan, harusnya diterima. Iya betul Pak, nggak ada tuntutan-tuntutan lain. Ya, tapi kalau misalnya nanti harus ke pengadilan Bu,
tentu tidak hanya itu yang bisa Ibu minta. Ada kerugian lain yang Ibu bisa hitung karena setahun itu hilang kesempatan hak Ibu untuk misalnya memanfaatkan lahan itu. Jadi ada kerugian lain selain mengembalikan uang yang sudah dibayarkan tadi. Begitu ya Bu ya? Terima kasih. Oke, kita lanjut satu Izin, lagi. Ya, izin bertanya, Pak. boleh silakan Ibu. Pak, kita tahu pentingnya materai itu Pak di surat perjanjian itu kan karena dia punya kekuatan hukum, artinya menjadi sah dia di pengadilan, begitu kan Pak ya? Nah, Ya. kalau untuk fakta integritas itu kan perjanjian terhadap diri sendiri dan dia tidak punya kekuatan hukum. Apa fungsi materai di fakta integritas itu Pak? Oh, dibuat materai ya? Iya, terima kasih Pak. Baik, ada yang bisa menanggapi Bapak Ibu pertanyaan Bu Naili? Fungsi materai. Ada nggak? Ya pasti itu selalu fakta integritas dibikin materai, bahkan perjanjian-perjanjian juga dibuat dibuat dengan ditempeli materai. Izin Pak. Ya. Mungkin jadi lebih bisa pertanggungjawaban terhadap diri sendirinya Pak. Jadi misalnya ketika kita sudah membuat fakta integritas di atas materai terus kita melanggar, itu sah diri kita untuk dibawa ke pengadilan. Nah, oke. Kenapa dinyatakan sah? Karena tadi fungsi materai tadi itu Pak menyatakan bahwa itu kuat di mata hukum Pak. Jadi kalau Ibu Selvika bilang kalau nggak pakai materai nggak sah. Kalau menurut saya itu gunanya materai Pak. Kalau seandainya tidak ada materai berarti belum cukup kuat Pak di mata hukum Pak. Ya, termasuk misalnya nih perjanjian yang tidak dibuat di atas materai. Nah, itulah ya. Pernyataan itu kan lingkupnya kan bukan perjanjian, tapi perjanjian sekarang nggak dibuat dengan materai. Apakah kemudian membuat perjanjian ini tidak sah? Satu. Yang kedua, jadi lemah Pak ya. Oke. Lemah tapi sah. Ini kan soal sah tidak sah, kemudian soal fungsi materai itu. Apakah untuk mensahkan dokumen yang dibuat atau sebenarnya untuk apa? Fungsinya. Izin Pak, menanggapi Pak. Ya, silakan Pak. Pak Suwardi. Ya, menurut kami materai itu fungsinya untuk sebagai nanti kalau seandainya ada perselisihan itu sebagai alat bukti di pengadilan, bukan menyatakan sah atau tidak sahnya perjanjian. Itu mungkin Pak. Ya, oke. Baik. Nah, jadi ini benar nih jawaban Pak Suwardi ini benar. Jadi keabsahan satu dokumen termasuk apakah itu pernyataan atau perjanjian itu tidak ditentukan oleh ada tidaknya materai. Ya, boleh saja perjanjian itu tidak ditempeli materai, itu boleh saja. Tidak membuat dia tidak sah. Kenapa? Keabsahan tadi kan 4 tadi. Itu kan berarti syarat sahnya perjanjian itu hanya 4. 2 yang subjektif, 3, 4, 3 dan 4 itu yang objektif. Jadi materai nggak ada menjadi penentu keabsahannya. Tapi pertanyaannya, kalau kemudian bermasalah ke pengadilan, nah ini dia. Perjanjian itu kan bisa timbul masalah, tapi bisa selesai di luar pengadilan. Mudah-mudahan nanti kasus Bu Selvika bisa selesai di luar pengadilan. Dan dokumen yang dimiliki itu mungkin tidak ada materainya. Itu tidak ada masalah, tetap sah perjanjiannya. Tapi kalau kemudian dibawa ke pengadilan, ini menjadi masalah. Jadi materai itu fungsinya sebagai bukti yang dibuat itu baru bisa menjadi bukti yang sah kalau ada materainya. Kalau ditempeli materai. Ini nggak bisa dibawa, diajukan, digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Sehingga kalau itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, maka otomatis perjanjian tadi nggak ada. Gitu kan. Tidak ada bukti adanya perjanjian. Kalau dokumen itu tidak dibubuhi materai. Termasuk materainya cukup atau tidak. Kalau dulu 6.000, sekarang kan 10.000. Nah, kemudian
itu juga aturan hukumnya seperti itu mengatur. Untuk menjadi alat bukti yang sah di pengadilan, dokumen-dokumen itu harus dibubuhi meterai. Sudah ditentukan di dalam peraturan Menteri Keuangan, ya. Ini ada di sini pas di PMK nomor 134 tahun 2021. Itu mengatur tentang pemeteraian dokumen. Nah, apa saja ya objek yang harus yang dikenai biaya meterai. Jadi ini tanda bahwa kita membayar pajak ke negara. Ini kalau ada yang di kantor pajak mungkin bisa menambahkan nanti. Jadi dokumen yang terkena biaya meterai. Maka kalau dokumen ini tidak dikasih meterai, sementara menurut aturannya harus dikasih meterai, itu nanti tidak bisa menjadi bukti di pengadilan. Perjanjian, nah, dipakai meterai. Ya. Untuk ke pengadilan. Jadi dokumen perjanjian untuk bisa dijadikan alat bukti ke pengadilan harus kasih meterai. Surat keterangan, surat pernyataan, itu pakai meterai. Makanya setiap kita buat pernyataan kan selalu ada meterai. Fakta integritas termasuk pernyataan itu tergolong surat pernyataan yang menurut aturannya harus dibubuhi meterai. Izin Pak. Ya. Cuman fakta integritas dia tidak punya kekuatan hukum gitu nak Pak. Betul. Jadi dia nggak bisa misalnya ini fakta integritas yang Ibu bikin ini kebutuhannya untuk tempat pekerja ya, di tempat kerja. Iya. Dan Ibu tidak melaksanakan apa isi pernyataan itu. Iya. Instansi Ibu nggak bisa menuntut bahwa Ibu sudah melanggar, nggak bisa. Karena itu bukan itu bukan perjanjian. Kenapa di fakta integritas harus pakai materai gitu Pak? Ya, yang pertama itu termasuk dokumen yang menurut peraturan menteri harus dikasih meterai. Dan kenapa kalau nggak dikasih gimana? Nggak ada masalah Bu. Cuman nanti kalau ini berlanjut menjadi masalah, menjadi perkara ke pengadilan, maka ini pernyataan ini nggak bisa jadi bukti. Gitu. Bagi ibu yang membuat pernyataan mungkin nggak perlu meterai, ya kan? Bagi ibu. Tapi bagi pihak yang ini nanti mungkin dirugikan dari pernyataan ibu tadi, perlu bagi dia meterai untuk membuktikan bahwa ibu pernah dulu membuat pernyataan akan patuh pada aturan dan segala macam. Kalau tidak ada kasih meterai, dia nggak bisa kan menggunakan itu sebagai alat bukti. Nggak enak di dia, nggak enak di ibu, gitu. Jadi ini kalau misalnya ibu bilang nggak usah pakai meterai, ya nggak masalah bagi ibu. Tapi bagi pihak yang membutuhkan itu akan bermasalah karena dia tidak bisa menggunakan itu sebagai alat bukti. Termasuk juga suatu kali mungkin ibu akan menggunakan itu sebagai alat bukti bagi ibu, gitu kan? Apa contohnya? Syarat untuk bisa naik pangkat dipromosikan harus punya fakta integritas, harus punya surat fakta integritas. Ya kan? Lalu pihak instansi bilang ibu tidak pernah menyerahkan itu sehingga tidak diproses. Kan ibu dirugikan kan? Saya kan sudah menyerahkan, ini buktinya. Nah, sebagai alat bukti itu baru bisa jadi alat bukti kalau ada meterainya. Ibu nggak bisa menuntut instansi yang mungkin merugikan ibu tadi dengan menggunakan fakta integritas sebagai dasarnya karena tidak dibubuhi meterai. Jadi meterai itu fungsinya adalah untuk dijadikan dokumen itu, dokumen apapun itu sebagai alat bukti nanti di pengadilan. Jadi orientasinya itu sudah jauh ke depan. Kalau nanti bermasalah harus ke pengadilan, maka dilihat nih dokumen-dokumen yang diajukan ini ada meterainya, dikasih meterai atau tidak. Termasuk kwitansi, itu kan alat bukti, kwitansi penerimaan uang, makanya dikasih meterai. Dan itu termasuk dokumen yang harus dibubuhi meterai. Akta notaris juga. Kemudian apalagi dokumen transaksi surat berharga, termasuk kontrak dan segala macam itu pakai meterai. Dokumen lelang kasih meterai. Jadi artinya apapun dokumen kita mestinya berorientasi pada jangka waktu yang akan datang. Andai nanti ada masalah, maka dokumen apapun yang kita buat itu sebaiknya dikasih meterai.
supaya dia bisa menjadi alat bukti. Ya. Tapi kemudian kalau misalnya ternyata itu nggak ada meterainya ketika dibuat, lalu mau belakangan dibutuhkan itu sebagai alat bukti di pengadilan, bisa nggak kira-kira ditempeli meterai setelah itu? Ya, masih bisa. Jadi kalau kita ajukan tidak dikasih materai, nanti negara menetapkan ini tempeli materai 10.000 dikasih. Ya, jadi tetap harus tapi itu harus atas pengetahuan dari yang membuat pernyataan. Makanya supaya tidak timbul masalah di kemudian hari, semua dokumen apapun yang kita anggap penting itu sebaiknya ditempeli meterai. Dan dicoret, ada tanda di situ bahwa meterai itu sudah digunakan, kasih tanggalnya atau dicoret dengan apa namanya, dari tanda tangan yang kita cantumkan di dokumen ini. Jadi ini untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, Ibu, keberadaan meterai. Baik, kita lanjut. Dikit lagi untuk masuk ke waktu istirahat. Ini satu lagi kita tambahkan, Bapak Ibu sekalian. Syarat. Mohon izin, Pak. Ya, Pak Angga, silakan. Sesuai jadwal hari ini cuma satu sesi, Pak. Sampai jam 10? Sampai jam 10, Pak. Soalnya karena di jadwal yang sudah dibuat Bu Dona, kami jam 1 ada kuliah tatap muka, Pak. Jadi mungkin diberi jeda untuk teman-teman yang di luar Bukit Tinggi untuk jalan ke kampus gitu, Pak. Jadi memang untuk saat ini jadwal Bapak satu sesi, Pak. Oh gitu, jadi selesai jam 10 ya? Iya, Pak. Pak. Oke. Berarti ya, kita lanjutkan. Boleh ya Pak Angga ya, sedikit lagi nih sisa. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Waktunya masih ada, Pak. Ya, tinggal 4 menit lagi nih. Ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apa namanya, syarat objektif yang kedua. Jadi syarat objektif itu ada 2. Yang pertama tadi hal tertentu, yang kedua adalah kausa yang halal. Sesuatu yang diperjanjikan itu adalah sesuatu yang dibolehkan atau halal dalam bahasa ini. Kalau dalam undang-undang itu yang dibolehkan oleh undang-undang, yang tidak dilarang atau tidak berlawanan dengan kesusilaan, tidak berlawanan dengan ketertiban umum. Ini harus diperhatikan dalam membuat kontrak atau dalam membuat perjanjian. Ya. Bersepakat untuk melakukan kejahatan itu dilarang. Bersepakat untuk membangun lokalisasi misalnya itu nggak boleh. Itu perjanjian yang tidak dibolehkan atau dilarang oleh undang-undang. Bersepakat untuk mengganggu lalu lintas, mengganggu ketertiban umum, dibuat kontraknya, nggak boleh. Yang mungkin karena kita tidak tahu, terlanjur juga kontrak ini dibuat, sudah ditandatangani, lalu apa konsekuensinya? Ini beberapa contoh kontrak Bapak Ibu yang didasari oleh kausa yang tidak halal, ya, perjanjian perbudakan dan segala macam. Maka ini sama halnya dengan perjanjian yang objeknya tidak jelas. Konsekuensinya adalah batal demi hukum atau null and void. Ini konsekuensinya sama dengan tidak jelasnya objek yang diperjanjikan. Tidak perlu dibawa ke pengadilan. Makanya yang dilakukan PLN itu sudah benar. Dia karena objeknya nggak jelas, dia tidak lakukan apapun. Tidak dia laksanakan kewajibannya yang sudah disepakati dengan warga masyarakat yang ingin dipasangkan dayanya di rumahnya. Nanti tinggal dia menunggu aja digugat nggak nih ke pengadilan. Kalau digugat dia bilang ini objeknya tidak jelas, batal demi hukum. Ini objeknya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terlanjur bikin perjanjian perjanjian yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya apa? Membuat tempat perjudian. Nah, sudah terlanjur dibuat. Ini gimana? Ternyata belakangan baru tahu setelah kuliah hukum bisnis ternyata ini termasuk kausa yang tidak halal, perjanjian seperti ini. Gimana caranya? Sementara ketika mau dicabut, dibatalkan, nggak bisa sebab pihak yang berjanji dengan kita ini menolak untuk membatalkan perjanjiannya. Ya udah, anggap saja perjanjian itu tidak pernah dibuat. Tenang-tenang aja Bapak Ibu, nggak usah risau, karena perjanjian seperti itu batal demi hukum. Nggak usah dilaksanakan kewajibannya, karena dia sudah batal demi hukum. Nah, jadi itu konsekuensi perjanjian yang
syarat subjeknya tidak terpenuhi itu dapat dibatalkan, sementara yang syarat objektifnya tidak terpenuhi itu berakibat batal demi hukum. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu diskusi kita tentang hukum kontrak hari ini terbatas sampai pada keabsahan kontrak atau syarat sahnya kontrak, sampai pada konsekuensi tadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sebelum kita akhiri sesi ini? Ada? Oke, kalau tidak ada, pas ya. Saya yakin karena waktu kita dibatasi, jadi mungkin hanya sebagian dari materi kita ini. Insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih tersisa, dan saya yakin masih banyak yang belum kita bahas sampai pukul 10 ini. Insya Allah nanti di kemudian kesempatan berikutnya kita bisa bahas. Kita mungkin bisa cukupkan perkuliahan kita sampai di sini, Pak Agung, Bu Naima, dan semua Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih, Pak. Ini, ya, Terima kasih, Pak. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, mungkin tidak sampai pada sasarannya karena keterbatasan saya. Sama-sama, Pak. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Selalu, Pak. Sehat Ya, selalu, Pak. sama-sama, Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.